Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Siap berdoa. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, aku minta terlebih dahulu Afil, Munir, Aulia, Najwa, Ina, Fani, Gema, Gibran, Adiba, Ranaya, Lipsi, Lionel, Logi, Fadlan, Farhan, Gavi, Yoda, Nabila, Nadifa, Nanda, Murata, Ramadhani, Randy, Shelly, Sylvie, Syahja, Diva, Taufik, Mulia, Fiora, Jul. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu ada sedikit, jadi mohon semuanya berdiri. Kita istirahat. Seperti dimana belajar, berdiri. Menggunakan bunyinya bos berkata. Bunyinya bos berkata. Kita mulai. Bos berkata, tepuk tangan sekali. Bos berkata, tepuk tangan 3 kali. Sekali. Salah. Ibu fokus. Ibu lagi. Bos berkata, pegang telinga. Pegang mata. Salah ya. Gak ada instruksi bos berkata. Ibu fokus. Ikuti dulunya. Bos berkata. Bos berkata. Teriak ha. Salah. Ingat dulunya bos berkata. Bos berkata, tepuk tangan 3 kali. Bos berkata, tepuk tangan sekali, 2 kali. Kita ulang ya sampai semuanya benar-benar fokus pada dirinya. Bos berkata, tepuk tangan 5 kali. Pegang hidung. Masih ada ya? Sekali lagi. Bos berkata, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 5 kali.
5 kali. Oke, ada semua ya, udah ngerti ya. Jadi sekarang kita mulai belajar. Kita mulai belajar hari ini. Nah, sekarang kita belajar mendulang nilai kehidupan dalam hikayat. Jadi secara garis besar hari ini kita belajar tentang hikayat. Apa itu hikayat? Apa itu karakteristik dari hikayat? Dan juga nanti kita akan mempelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik dari hikayat. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita memulainya, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi isi cerita pada hikayat. Mengidentifikasi ini artinya kita harus mengetahui isi dari teks hikayat agar kita dapat mengidentifikasinya. Dan yang kedua, membandingkan karakteristik hikayat dan cerpen. Maka dari itu nanti kita akan mempelajari karakteristik hikayat agar kita dapat membandingkannya dengan cerpen. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu menyaksikan cuplikan video. Nah, sebelum kita saksikan video ini, jadi video ini merupakan video cuplikan dari teks hikayat yang ada di buku Cerita Bahasa Indonesia halaman 56. Buku Bahasa Indonesia halaman 56. Boleh dibuka buku pelajarannya. Nah, ya, jadi ini videonya ini merupakan cuplikan teks hikayat halaman 56. Kita saksikan bersama, boleh diikuti dengan teks yang di buku pelajarannya. Hikayat Sa'i Jani dan Ikan Soda, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak
Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar ribuan ikan todak lainnya Saatnya jam terbang dimulai. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat It's time to begin the project lesson. Giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggeletar kesakitan di depannya. Kamu ini kenapa? Dan kenapa mengganggu bertapakku? Hai betapa, ketahuilah, sejak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa betapa sakti seperti ini tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau? Ah, dasar manusia. Memang sukanya merepotkan kemajuan. Begini ya, Betapa Sakti, kami akan membuat kami sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Keluarkan semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuat kami sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan yang berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar.
Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan toda. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Raja Ikan Toda pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Toda beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, kami sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untuk rumah yang berapa sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Toda. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan desa membesar rakyatmu. Saija. Raja Ikan Toda pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Toda tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Halo teman-teman, subscribe pembelajaran bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Nah, cuplikan dari video tersebut merupakan dari teks hikayat yang ada di buku tadi. Ini contoh dari teks hikayat. Selanjutnya kita akan masuk pada materi. Jadi dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa hikayat adalah salah satu jenis teks yang menceritakan kehidupan raja, keluarga raja atau bangsawan. Nah dari contoh tadi itu dapat bagaimana dia dapat digambarkan sebagai seorang raja, itu ada Raja Ikan Toda. Jadi itu dapat menggambarkan sebuah kerajaan walaupun itu merupakan dari kerajaan ikan. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Kita ulangi bersama ya. Hikayat adalah selanjutnya karakteristik hikayat. Karakteristik yang pertama menggunakan kata konjungsi hata. Kata konjungsi hata ini merupakan kata ganti dari lalu. Misalnya hata saat hujan turun itu artinya lalu saat hujan turun. Jadi itu pasti kita temukan di teks hikayat. Yang kedua bersifat istana sentris. Ada yang tahu kira-kira apa yang menggambarkan istana sentris ini? Ada yang tahu? Apa? Kerajaan. Ada lagi yang menggambarkan dia istana sentris? Ada raja, ada prajurit, ada pasukan. Nah itu menggambarkan suatu kehidupan istana sentris. Selanjutnya tokoh cerita dikisahkan memiliki kesaktian. Dari cuplikan video yang kita tayangkan tadi, apa kesaktian yang terjadi di sana? Nah betul, satu Datuk Mabrur mengobati ikan pakai tongkat. Ada lagi? Membuat pulau. Ada lagi? Apa? Ikan yang bisa berbicara. Ada lagi? Di akhir tadi, ada tadi. Ikan dan raja tadi bersalaman. Itu mustahil kan? Nah itu yang menunjukkan kesaktian dan kemustahilan. Nah itu ya, dalam bercerita terdapat hal yang mustahil.
sama dengan ide dasar yang mendasari cerita. Selanjutnya dibacakan oleh Fani. Selanjutnya dari Pak. Selanjutnya Joki. Konflik itu permasalahan yang terdapat dalam pertanyaan. Nah, jadi ini untuk prinsip hikayat yang pertama tema ini merupakan ide dasar yang mendasari cerita. Jadi apapun isi ceritanya itu didasari dari tema sehingga cerita itu dapat masuk akal dan berkesinambungan. Selanjutnya ada pentokohan, tokoh dan konflik. Ini nanti kita jelaskan lagi nanti di berikutnya kita akan membentuk kelompok. Jadi kita hanya membahas secara sekilas. Selanjutnya untuk yang prinsip yang selanjutnya masih ada. Kepada Serja tolong dibacakan yang pertama. Alur yaitu jalan cerita yang berdasarkan sebab dan akibat. Nanda, apa itu latar? Latar berupa waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Bilang sudut pandang. Sudut pandang atau kondisi cerita pada hikayat. Sudut pandang digunakan lazimnya adalah orang ketiga tempat tahun. Gema. Amanat. B. Jul. Amanat. Joki. Namanya yaitu pesan rahasia yang terdapat dalam hikayat. Nah, jadi itu merupakan bagian-bagian dari unsur intrinsik hikayat. Ada juga unsur ekstrinsik. Tahu kan apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ada yang tahu? Prinsip itu berasal dari dalam juga. Ya, intrinsik berasal dari dalam cerita. Ekstrinsik Luar. ya dari luar. Itu yang kita dapatkan dari luar dari cerita. Jadi unsur ekstrinsik dari hikayat itu unsur ekstrinsik dari hikayat itu ada 4, yaitu yang merupakan nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hikayat tersebut. Nilai yang pertama, Habibah, apa nilai yang pertama? Nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Ulangi, nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk. Itu nilai apa? Nilai moral. Nilai moral. Selanjutnya, Yoda. Nilai tiga, nilai yang berkaitan dengan protokol dalam hubungan manusia dengan orang lain. Miranaya. Oke. Rahma. Coba bilangnya apa? Nah, yang nilai religi merupakan nilai yang berhubungan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Nilai pendidikan. Nah, sedangkan nilai pendidikan itu merupakan nilai yang berkaitan dengan upaya seseorang mencari ilmu pengetahuan di dalam suatu teks hikayat tersebut. Selanjutnya, nah ini dengan menyimak sebuah teks hikayat kita bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi diri. Nah, tadi kita sudah menyimak dari suatu teks hikayat. Nah, dari teks itu baru kita dapat mengetahui nilai-nilai apa yang dapat kita ambil pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi tentang teks hikayat ini, kita akan membentuk kelompok. Kelompoknya akan dibagikan menjadi 7 kelompok. 7 kelompok yang dimulai dari kita hitung sebagai kelompoknya kita hitung 1 sampai 7 ya. Dimulai dari saja. Joki 6. Satu, dua, tiga, lima, Satu. Jadi yang kelompok 1 boleh langsung bergegas membentuk kelompok.
Kelompok 1 barisan sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan dicari teman kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 dan 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana kelompoknya? Kelompok berapa? Kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 di sini. Ya, kelompok 7 di sini. Kelompok 7. Kelompok berapa lagi? Kelompok berapa, Randy? Kelompok 6 di sini ya. Bersama Gavi di sini kelompok 6. Ya udah. Fadlan di mana? Kelompoknya masing-masing. Ya, duduk yang tenang ya. Sudah, duduk. Sudah ya, perhatiannya ya. Jadi karena kita sudah membentuk kelompok, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum Ibu jelaskan bagaimana pengerjaannya, Ibu bagikan terlebih dahulu kepada setiap kelompok. Semua memperhatikan ke depan. Ini ada LKPD dalam bentuk kelompok. Jadi yang pertama, tulis identitas kelompok, tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 7. Nama siswa ini nama dari
kelompok kalian, kelasnya, dan tanggal. Selanjutnya ada petunjuk belajar. Di sini boleh kalian baca petunjuknya. Yang pertama itu baca cermat materi belajar sebelum mengerjakan tugas. Kedua, baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. Jadi di sini Ibu kasih kalian kesempatan untuk membuka gadget masing-masing untuk mencari informasi. Tapi di sini buka gadget untuk mencari informasi belajar ya, bukan untuk main game dan yang lainnya. Jadi boleh untuk mencari informasi belajar dari gadgetnya. Yang selanjutnya, kerjakan setiap langkah sesuai tugas. Kumpulkan hasil kerja sesuai dengan jadwal dan didiskusikan dalam kelompok dan mengerjakannya bersama kelompok. Jadi sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Adapun tugas kelompok kalian masing-masing sudah dicantumkan pada LKPD. Ada kelompok 1 sampai 7. Ada juga tugas yang apa aja yang dicari, silakan diperhatikan di LKPD-nya, dan hasil diskusi kelompoknya dikerjakan pada halaman 3. Halaman 3. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Iya. Ada
kata dengar. Dia lanjut Pak.
Ini selesai. Ini api. Kalau api Kenapa? Nanti kita lanjutin. Hindi bicara apa? Bicara.
Bismillah. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the third lesson. Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5 udah? Belum? Kelompok 6? Kelompok 6 udah selesai? Belum? Kelompok 7 udah selesai? Berapa masih banyak lagi? Kita tunggu 5 menit lagi ya, 5 menit lagi kita presentasikan. Kita presentasikan 5 menit lagi. Setiap perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Ya, Bismillah lu. Bismillah. Kelompok 3 nomor urut kelompok 3. Kelompok 3 tadi.
Kelompok mana tadi yang dapat nomor urut 1? Kelompok 3. Nomor urut 2. Kelompok 2 nomor urut 3. Ibu. 4. Kelompok 1. Kelompok 1. Yang nomor urutan 6. Jadi urutan tampilnya dimulai yang pertama itu kelompok 3, yang kedua kelompok 2, yang ketiga kelompok 4. Perhatian ya, yang keempat kelompok pertama, yang kelima kelompok 4, yang keenam kelompok 5, dan yang ketujuh kelompok 7. Jadi sudah bisa kita mulai presentasinya? Kepada kelompok 3 dipersilakan. Seperti biasa ya, setiap kelompok memiliki satu moderator yang akan memimpin diskusi kelompoknya. Kelompok 3. Malam-malam bisa. Di mana? Ada kerja. Dia mau ditinggalnya dulu. Itu sudah langsung contoh ibu. Itu sudah langsung jadi contoh. Perhatian ya, semuanya memperhatikan teman kelompok yang lain. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang amanat dan tanggung jawab sebagai moderator Didengar ya. Apakah saudara dengar hal yang ingin disampaikan selama dalam satu latihan latihan kepada pekerja atau penjaganya yang berisi tentang perusahaan, masyarakat atau himbauan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Dua alur pola untuk perkembangan cerita yang terbentuk oleh kehidupan dan kehidupan yang didukung secara kronologis. Alur seperti juga yang maju berangkai peristiwa yang dimulai secara dari awal hingga akhir cerita. Nanti dua alur silakan menceritakan masa lalu dan tokoh yang dalam cerita. Sehingga menjadi berpadu dari yang bercerita masa kini dan masa lampau. Contoh, alur maju, masa kecil seorang anak, kemudian tumbuh dewasa dalam dan terakhir ketika tua. Alur mundur, pensiun polisi, yang menceritakan kisahnya berjuang setelah mengejar yang pertama. Tadi ada berapa jenis alur? Kamu dapur mana? Ada berapa jenis alur? Betul. Berapa? 3. Ada 3 jenis alur, yaitu apa aja jenis alur itu? Tadi Pak. Apa 3 jenis alur? Hilang. Ya, coba yuk ada jarak lah. Jarak kan? Iya benar. Jadi ada 3 Kaki jenis tangan alur, dia. alur maju, alur mundur, dan alur mundur. Amanat. Apa itu amanat? Habibah. Apa itu amanat? Benar ya, jadi pesan amanat itu merupakan pesan moral yang disampaikan
Selanjutnya kelompok 2. Kita dengarkan ya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kelompok tolong ya diulangi biar kedengaran. Yang lain diperhatikan. Dua karakter dari hari orang yang jahat dengan cara yang tiga karakter di Harry Potter karakter yang kompleks yang berubah atau tampak terlihat tetapi ternyata memiliki diam dalam buat karakter dengan karakter yang karakter dinamis, karakter yang mengalami perubahan atau perkembangan sepanjang cerita. Contoh, Hugo dari Avatar, Cinderella, Air, dan 5. Karakter statis, karakter yang tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang cerita. Contoh, detektif cerdas dan penuh rasa, tetap konsisten dalam berpikir dan bertindak sepanjang cerita. karena semua tidak fokus pilihan ya, jadi kita sama-sama membahas ya. Tadi ada beberapa jenis karakter, kita sebutkan jenisnya saja. Ada yang pertama apa? Protagonis. Semua menyebutkan yang pertama protagonis. Yang ketiga yang keempat apa? Dinamis. Yang kelima statis. Jadi ada berapa? Ada 5. Perubahan tadi ada dia secara langsung dan tidak secara langsung bagaimana? Secara langsung itu menyebutkan sifat atau karakter tokoh secara narasi. Semuanya menyebutkan karakter tokoh secara narasi. Semuanya 1, 2, 3. Menyebutkan tokoh dalam narasi.
dilakukan dengan mengurangi orang dapat berlaku contoh menteri keadilan dan melanjutkan Contohnya itu ketiga, kebaikan dan kejahatan. Nah, jadi kalau tadi membahas tentang nilai pendidikan. Jadi dari nilai pendidikan itu nilai yang dapat mendewasakan manusia dan juga dapat memberikan pelajaran hidup. Pelajaran hidup yang berdiri kita sendiri. Nilai pendidikan ini juga lebih cenderung ke proses kita bagaimana kita dapat menjadikan sebuah hidup menjadi sebuah nilai yang berarti bagi diri kita sendiri. Contoh dari nilai agama, nilai moral. Siapa yang dapat memberikan contoh nilai moral? Apa saja contohnya? Budi pekerti, keadilan, kebaikan, dan kejahatan. Contoh dari keadilan. Siapa yang dapat memberikan penggalan kalimat yang menggambarkan keadilan? Nah, kita dengarkan dari Pak yang memberikan contoh dari nilai moral. Rahma melaporkan, Aulia melaporkan. Ya, jadi itu boleh yaitu dan Nadifa di situ agar menginginkan keadilan agar temannya tidak dibully. Jadi benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Selanjutnya kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1. Gilang, perhatikan Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami. Dengan seperti tema kata akan bacakan oleh Bima. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Contoh tema juga yang hubungan dan keadilan dan sendiri. Tujuan dan pengembangan. Saya akan
Coba kalian kasih satu contoh penggayaan kalimat yang menggambarkan latar suasana. Terdengar? Kekacauan di mana-mana. Itu coba lebih ke kalimat yang lebih kompleks. Misalnya nih, saat di jalan raya, Syahja melihat terjadi kekacauan di jalan raya karena ada yang menerobos lampu merah. Coba kalian kasih satu contoh kalimat. Boleh? Kelompok boleh dikasihkan satu contoh. Yang lain diperhatikan ya, yang lain. Udah? Siapa yang ingin memberikan contoh? Ayo. Kita dengarkan sama-sama. Nah, jadi mereka menggambarkan suasana yang kacau di sekolah. Jadi seorang di sekolah terjadi kekacauan karena ada siswa yang bertengkar. Jadi itu menggambarkan suasana yang kacau ya. Jadi berkata perkenalan untuk kelompok 1. Mohon perhatiannya karena waktu kita udah di penghujungnya. Jadi kalau untuk yang presentasi hari ini ada berapa kelompok? Berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Jadi ada 3 kelompok lagi yang belum presentasi. Untuk presentasi selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Coba angkat tangan yang kelompok yang belum presentasi. Jadi yang belum presentasi ada kelompok 5, kelompok 7 sama kelompok 4. Jadi yang 3 kelompok ini akan kita lanjutkan presentasi di minggu depan. Jadi ibu ingatkan lagi ya, hari ini kita belajar tentang teks hikayat. Jadi tadi kita telah mempelajari teks hikayat. Hikayat tadi apa? Cerita yang menceritakan gambaran tentang kerajaan. Karakteristiknya tadi ada menggunakan konjungsi kata, berisi kemustahilan. Lalu apa lagi? Kesaktian. Lalu pengarangnya apa? Tidak tetapi. Jadi ada juga unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsiknya ada apa? Ada tema sama latar. Kelompok ini bahasa apa tadi? Kalian bahasa apa? Penokohan dan karakter tokoh, ada amanat, ada alur, ada konflik, sudut pandang, gaya bahasa, nilai pendidikan. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada nilai pendidikan, nilai moral, nilai sosial, dan nilai agama. Ibu berharap kalian masih tetap mengulangnya di rumah, sehingga saat presentasi selanjutnya kita boleh sama-sama memahaminya lagi. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semuanya nanti boleh kembali ke isinya masing-masing. Sebelum kita menutupnya, kita boleh berdoa kedua dijemur. Iya.
ini calon siswa si ada si siswa.